Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silkiana Sabina Salma, kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview perkuliahan pertemuan kedua yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH tentang hukum pidana. Sumber hukum pidana yang pertama ada KUHP. KUHP asal mulanya dari Prancis, yang istilah pertamanya adalah kode penal. Lalu dibawa ke Belanda karena Prancis menjajah Belanda dan istilahnya menjadi WPS atau Wetboek van Strafrecht. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan istilahnya menjadi WPSNI atau Wetboek van Strafrecht Nederlands Indi. WPSNI ini di Indonesia berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah merdeka, Indonesia menerjemahkan WPSNI ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP ini berlaku untuk tindak pidana umum. Untuk tindak pidana khusus berlaku di luar KUHP atau ada di dalam undang-undang, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika. Sumber hukum pidana juga ada memori penjelasan KUHP atau undang-undang. Selanjutnya ada hukum adat. Hukum adat ada sebelum adanya WPSNI karena di Indonesia dulu banyaknya kerajaan-kerajaan yang di daerah-daerahnya itu ada hukum adatnya tersendiri. Dan hukum adat itu berlaku di tempat tertentu dan di daerah tertentu dan di waktu tertentu. Hukum pidana material adalah hukum pidana objektif yang dimana di dalamnya berisi larangan dan keharusan yang didasari oleh asas legalitas dan asas kesalahan. Hukum pidana formil adalah hukum pidana subjektif yang di dalamnya adalah berisi tata cara bagaimana memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum material. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dari pasal 1 sampai pasal 103 buku pertama yang berisi seluruh lapangan hukum pidana, buku kedua dari pasal 104 sampai pasal 488 yang berisi kejahatan, buku ketiga dari pasal 489 sampai 569 yang berisi pelanggaran. Bedanya kejahatan dengan pelanggaran adalah pelanggaran sanksinya lebih ringan karena contoh dari pelanggaran adalah tidak memakai helm saat berkendara, sementara kejahatan contohnya seperti pembunuhan. Berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu, tidak boleh ditafsirkan menurut analogi. Jika tindak pidana tidak ada di dalam undang-undang atau KUHP, maka tidak dapat dipidana karena sudah ada di dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yang berdasarkan pada asas legalitas, yaitu seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut tidak ada di dalam undang-undang. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana dan tidak boleh berlaku surut atau retroaktif karena untuk menghindari ketidaksewenang-wenangan dan sanksi pidana bersifat paksaan. Berdasarkan tempatnya atau lokus delicti, hukum pidana berlaku di daratan, laut, dan udara. Berdasarkan hal tersebut, maka berlakulah beberapa asas. Yang pertama ada asas teritorial yang ada di dalam pasal 2 KUHP. Yang kedua ada asas personal atau nasional aktif yang ada di dalam pasal 5 KUHP. Yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif yang ada di dalam pasal 4 dan 7 KUHP. Yang keempat ada asas universalitas dan yang kelima ada ekstradisi atau perjanjian dari negara satu dengan negara yang lain atau bisa disebut dengan G2G atau juga bisa disebut bantuan hukum secara internasional. Sekian hasil review yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.